Halo teman-teman semua. Ini kita manggilnya apa nih ya? Jadi eh apa ya? Sobat kali ya. Sobat tuh akrab banget. Jadi seperti yang udah diinfoin semuanya di Facebook Bigras Depok, kita ada sesi konten baru ya, sebuah program baru dari Bigras Depok di periode sekarang yang akan ngebahas tentang kira-kira match di nanti malam nih bakal kayak gimana, terus bakal ada hal-hal seru kayak apa dan prediksi-prediksi dari yang katanya pandit dari Depok ini bakal kayak gimana gitu ya. Karena nama programnya nih karena program pemula ya, kita sama-sama memulai, sama-sama orang yang bukan pakar di bidang ini, tapi kita cuma punya semangat satu bahwa kita Kopais dari Depok, cie. Jadi nama nama programnya itu biar Depok pura-pura pandit. Nah, malam hari ini, di sesi malam ini, gue bakal dibantu sama Mas Acok untuk ngebahas match pertama lawan Norwich sama dua yang katanya pandit ini. Ada Bang Denny sama Bang Andika ya. Bang Andika ini biasa dipanggil Bang Bagol nih. Jadi uh, kalau di tengah jalan kepanggilnya Bang Bagol, jangan kaget teman-teman ya. Monggo, langsung aja. Gimana kabarnya Bang? Sehat semua? Aman, aman, Alhamdulillah. aman. Mantap. Nih Bang Denny nih tampilan udah kayak vokalis Jambrut ya Bang Denny. Oh iya. Kolom cukur bro anjir. Yang satunya vokalis Apa ya, Jambrut, kayak yang berapa satunya bulan. ini eh apa? Vokalis apa? Bumerang, bumerang. Bumerang, bumerang. Bumerang, bumerang. Iya, Iya, biar iya, biar iya. biar selevel sama jambu kan jambu zaman dulu juga. Iya, 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 iya. Nah, di malam hari ini nih kita bakal ngobrol-ngobrol soal match lawan Norwich nih Mas Acok ya sama Bang Bagol dan Bang Denny nih. Dari Bang Ya, Bagol dan Bang ini ada sesuatu ini nggak, ide-ide bakal terjadi apa nih di match hari ini? Siapa dulu? Terserah, Det. Bebas, duluan bebas. bang, duluan. Yang muda dulu deh, yang muda dulu. Yang udah dulu, Det. Ya boleh, Silakan. boleh. Gimana Yud? Iya, bakal menurut Bang ini bakal terjadi apa nih nanti di match nanti malam ya, match pertama Kalau Liverpool. match pertama sih ya pasti seru banget ya, maksudnya apalagi Norwich langsung bounce back dari degradasi balik lagi gitu. Terus main di kandang lawan, em, mungkin secara strategi atau individual pemainnya Liverpool lebih unggul, tapi ya faktor main di kandang terus juga apa namanya pertama kalinya lagi fans balik ke bisa nonton di stadion, wah ya, apa namanya semangatnya beda sih pasti. Jadi kalau yang ngeri dari Norwich ini karena main di kandang terus semangatnya deh. Oke. Okay. Dan ini laga-laga tandang pertama berarti ya. Ya betul. Ya. Oke. Okay. Dari Bang Bagol kira-kira gimana? Ada hal tertentu yang bakal Gue terjadi? sebenarnya dulu gue udah dukung dari Liverpool kan dari sejak tahun berapa ya 95-an. Dan Oke. sebenarnya jujur aja gue Lu baru tahu kalau nih, melawan tim dari waduh, kelihatan tua ya dong gue ya. Nah, kalau misalnya ngelawan tim-tim kayak Norwich yang middle bottom gitu ya, Hmm. dulu gue tuh deg-degan banget ya, karena lu tahu kan ya Liverpool kalau lawan MU, lawan City, lawan tim-tim papan atas tuh jago banget gitu kan mainnya. Tapi gila lawan Norwich ya begitu gitu. Seri aja udah bagus kadang-kadang gitu kan, suka nyebelin. Tapi semenjak 3 tahun terakhir, sejak zamannya klub udah dia menang Liga Champions sama DPL, udah mulai tenang tuh sebenarnya. Kalau misalnya lawan tim dari Norwich, terus tim-tim yang middle bawah tuh, ini sih udah pasti menang. Sampai musim lalu balik lagi ke masa-masa kita Turut-turut lagi ya. kan, turun lagi, naik turun lagi gitu. Jadi menurut gue lawan Norwich nanti, ekspektasi gue adalah gue nggak mau terlalu yakin menang kayak 2 musim atau 3 musim terakhir gitu, yang yakin banget gitu lawan Norwich doang mah gampang. Tapi sekarang udah balik lagi ke musim lalu, karena anggot-anggotan kayak gitu, gue mulai maintain ekspektasi lagi nih di musim kayak di musim terbaru ini gitu. Gue apalagi
semalam Brentford bisa menang gitu kan lawan Arsenal. Oh iya Gua, benar. kan tiba-tiba gue kaget pagi ngeliat Brentford menang 2-0 lawan Arsenal tuh. Menurut gua tim-tim promosi juga nggak bisa diremehin gitu aja sih, Dok. Yang cetak gol Sergi Canos lagi kan, yang dulu dari Akademi Liverpool. Iya, Iya, Liverpool ya kan akademi Liverpool juga. Iya, 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 iya. Dari Bang Den nih, kepikiran nggak Bang, kira-kira nanti starting line up-nya siapa? Kan belum dipublish kan ya? Ya, starting Belum, line up sih ya biasa lah, Liverpool 4-3-3 gitu kan. Kalau ya kiper Alisson lah, terus Nggak di belakang Kelleher, Bang. enggak sih kayaknya Alisson men. Rizky Iya, ya, kalau Alisson. Rizky kayaknya ya. Iya benar. 4 di belakang sih ya TAA di kanan, kiri kayaknya Tsimikas yang main gitu karena apa namanya? Cedera ya. Ya Robo cedera gitu kan. Terus yang rada tricky sih 2 di tengah nih gitu kan. Kalau dilihat dari 4 back yang ada untuk ngisi 2 slot ini, kalau secara apa namanya minute play di preseason kayaknya Matip yang paling banyak minute play-nya kan gitu. Jadi kayaknya 1 slot bakal diisi Matip. Nah 1 sisanya tuh antara 3 tuh, antara yang 2 habis lama cedera atau 1 yang belum pernah main di Premier League sama sekali gitu. Kemarin sih kalau nggak salah lihat press con-nya Klopp, dia bilang Van Dijk sih udah bisa main 90 menit ya. Paling kalau menurut gue Matip, Van Dijk, terus Tsimikas, Arnold 3 di tengah. Kalau dari preseason sih kayaknya Fabinho, Milner mungkin di LCM biar bisa cover Tsimikas. Terus kanannya Keita, ya depan 3 Salah, Mane sama Jota sih tuh. Loh, mungkin nanti bukan Firmino nih ya. ini. Betul nih. Firmino mungkin masuk ya babak kedua lah gitu. Kalau emang udah maksudnya kalau emang deadlock banget ya gitu. Paling kalau enggak ya kalau misalkan dapat gol cepat terus aman bisa apa namanya maintain keunggulan, paling ya babak kedua yang masuk ya Chamberlain, terus mungkin Elliot atau masukin 1 CB gitu. Ya maksudnya Van Dijk jangan diforsir dulu lah. Ngeri-ngeri juga, Bro. Iya benar. Lagi bahaya nih. Ntar makin jedak-jeduk lagi ke belakang. Benar. Ya gitu sih paling kalau line up. Bang Babal gimana Bang Babal? Gua kalau misalnya dari sama dia ini mungkin ada sedikit perbedaan, cuma palingan cuma nggak banyak lah, cuma ada 2 orang yang menurut gua nanti malam bakal jadi starter gitu ya. Kiper udah pasti lah, Alisson kayaknya masih belum bisa kegeser lah ya sama Kelleher. Terus apalagi sama Adrian, apalagi sama Karius gitu kan. Masa tiba-tiba Karius jadi starter nanti kan kaget semua. Karius main. Terus back juga gue back juga ngelihatnya kemungkinan besar sih si Van Dijk sama Matip sih yang main, karena Ibo mungkin Klopp masih ngasih waktu ke dia buat apa ya, buat adaptasi sama Liga Inggris gitu ya, karena kan Liga Inggris pasti beda banget sama liga sebelum dia main kan di liga sebelumnya. Terus Gomez juga menurut gue masih kalah sama Matip untuk saat ini karena kalau lihat dari precision kayaknya Matip diinin banget terus di Instagram Liverpool juga Matip kayaknya lagi diangkat banget tuh. Dulu pernah ada sekali gue lihat Instagram Liverpool waktu mereka lagi latihan, Matip tuh gue cek sampai 4 orang tuh langsung rame gitu kan. Kalau misalnya lo pada lihat juga ya, dia gue cek 4 orang terus habis langsung passing bagus banget. Jadi kemungkinan 4 di belakang sama TAA, terus Van Dijk, terus Matip sama Tsimikas. Terus yang tengahnya gue mungkin sedikit berbeda sama Denny ya. Cuma Fabinho sama Nabi doang. Kalau tadi Denny bilangnya Milner ya, Denny ya, pilih Milner karena ya buat jaga-jaga sebelah kiri. Benar-benar itu sih ini banget ya, sangat masuk akal banget. Tapi kalau menurut gua Milner itu musim ini kayaknya posisinya udah nggak di situ lagi, Den. Kalau menurut gua ya. Menurut gua, dari preseason DM yang dicoba buat ngelapis Fabinho tuh 2, Milner sama Clarkson. Nah Clarkson ini sebenarnya menurut gua justru lebih bagus dari Milner sepanjang preseason kemarin. Masih muda juga Clarkson, yang nomor berapa ya gua lupa. Nah 58 ya. Salah. Bagus tuh
kalau menurut gue dia salah satu pemain yang menonjol lah pas lagi preseason, passingnya, terus dia lebih dibandingin Miller dia lebih aktif buat minta bola ke dua back tengah gitu. Misal lu ini nih, misal lu perhatiin si Clarkson ini. Ya tapi kan kalau namanya udah masuk Liga Inggris udah beda ya. Bisa aja Clarkson kan digadang-gadang the next Gerrard, bisa aja the next Jay Spearing kan, kita nggak tahu ya. Ya kan? Tapi Jay Spearing pemain terbaik tuh di liga. Ganti Gerrard nih. Terus juga awalnya juga Jay Spearing juga mainnya simple gitu sama kayak Clarkson sekarang gitu, cuma nerima bola, terus sentuhan langsung dipindahin lagi bolanya. Tapi ya gitu ternyata. Jadi gue lah, kalau menurut gue Dan, Klopp bakal lebih milih Ox daripada Milner kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue dia bakal lebih milih Ox di tengah. Mungkin itu juga buat membayar buat membayar keraguan kita kalau awal-awal dia mau pasang Ox buat ngelapis Firmino. Aduh itu gue ngeliat Ox jadi ngelapis Firmino sedih banget gue. Nggak jalan preseason. Nggak jalan banget. Terus apalagi ngelihat Chelsea tiba-tiba beli Lukaku, mereka pada punya striker nomor 9 gitu kan. Nah itu kalau menurut gua, jadi Klopp bakal lebih milih Ox. Dan depannya juga menurut gua Salah sama Mane udah nggak bakal tergantikan. Tapi gua lebih milih mungkin Firmino masih dijadiin starter nih. Kalau menurut gua ya Den ya, kalau dijadiin starter karena mungkin Klopp menurut gua dia nggak akan mau ngambil resiko terlalu gede untuk pertandingan pertama sih. Itu kalau menurut gua. Nah terus habis itu di bench bangsa kayak Hendo, Thiago, Jota itu kemungkinan besar bakal masuk sih. Kalau menurut gua, kalau misalnya kita lagi butuh gol ya kemungkinan besar Thiago sama Henderson lah. Nggak bisa dipungkiri itu dua pemain tengah terbaik kita lah. Passing-passingnya oke emang ya. Ada yang menarik nih, dua-duanya starting line up nggak ada Hendo nih, kenapa ya? Tanpa kapten fantastik ya. Ya kalau gue sih karena emang baliknya telat ya, ke tim gitu, jadi kayaknya nggak mungkin. Iya, biar kata abang-abangan juga kalau baliknya telat ya nggak mungkin juga bro. Nggak maksudnya kayak ya di tongkrongan sebelum latihan nggak mentang-mentang lo kapten anjir lo langsung main balik gitu. Iya juga mungkin secara match fitness-nya juga belum inilah belum balik daripada nanti resiko gitu sih paling. Betul. Oke. Nah, emang alasan paling masuk akal sih kita nggak masukin Hendo karena terlalu riskan, apalagi dia sama Thiago paling yang terakhir ini kan gabung kan balik Euro. Jadi mereka berdua masih belum dapat chance lah, seenggaknya dari menit pertama ya. Kalau misalnya emang buntu, Thiago sih menurut gua opsi terbaik sih buat mecah kebuntuan sih. Hendo juga masih ruwet coy pikirannya. Masih mikirin masa depan dia. Oh iya, yang lain kontraknya diperpanjang, dia doang nih masih dianggurin ya. Atau jangan-jangan itu sengaja kali ya buat naikin isu dulu gitu. Biasa kan main isu dulu gitu biar harganya naik. Benar. Oke, nah buat teman-teman yang lagi nonton live nih di Facebooknya Big Red Depok ya, jadi di malam hari ini seperti biasa Big Red bakal bagi-bagi hadiah. Gila, udah kayak quiz ini di SCTV gitu. Hadiahnya apa dan kuisnya gimana? Langsung aja ke Mas Acop nih, silakan Mas Acop. Oke, terima kasih Mas Yudo. Nah, ya untuk penonton sekalian yang sedang live di Facebook, kita langsung aja lanjut masuk ke kuis. Apa kuisnya? Kuisnya adalah tebak skor Norwich versus Liverpool. Weh, mantap. Ya buat teman-teman semua yang di Facebook, yang di kolom chat, boleh banget nih masukin prediksinya berapa sih menurut kalian skor akhir dari Norwich versus Liverpool ini. Mau 7-0 silahkan, mau Norwich menang juga silahkan, nggak ada yang salah. Karena siapa tahu mengincar hadiah ya kan. Betul. Oke, jadi langsung aja ketik di live chat ya, di komentar buat prediksinya. Kalau yang ngetiknya di grup WA nanti nggak dihitung ya.
Jadi yang Iya. dapat hadiah Chat. yang di live chat, yang di komentar Iya. Facebook. Ya. Jadi soalnya ada nih bang yang biasanya kalau live score tuh kalau lagi live, gue posting aja di grup kan, biasanya di grup kan tebak skornya kan. Iya, iya, iya. Nah Ya, ini ya. untuk meramaikan sosmed kita bersama, cie. Ada Iya, yang masuk benar. nih Jawab dong, jawab. Ada dari yang Satrio Anindito. Wih, 1-3. Liverpool menang nih. ini kita away ya, jadi Kita away, ya. Liverpoolnya di kanan skornya. Oke. Yang lain belum mau ada? ikutan, silakan di Ikutan boleh. Kalau enggak ya udah, hadiahnya bukan buat lu berarti. Hadiahnya hangus. Buat hostnya ya, Mas Acap ya. Iya. Bukan buat panditnya, buat hostnya. Buat hostnya. Oke, kita lanjut nih Mas Acap nih. Kita ngomongin strategi klub dari abang-abang sekalian nih, atau Mas Acap kalau ada ini juga insight gitu ya. Kira-kira klub bakal mainin kayak gimana nih? Karena kan udah musim yang ke-5 ya, ke-6 ya. Dan udah gitu-gitu aja gitu loh, 4-3-3, 4-3-3. Iya, setuju bang. Walaupun Gitu-gitu variasi aja. juga nambah AMF gitu kan, jadi 4-3-2-1 gitu kan. 4-4-3, 2-3-1. pokoknya ada 3-1. AMF 4-5-1 gitu kan. Jadi Ya. kayak monoton gampang ditebak gitu loh. Malah jadinya kalau Setuju. lawan tim-tim yang mungkin di atas kertas itu kita bisa menang, malah jadi kerja keras banget kesannya. Gimana tuh menurut abang-abang nih? Dan Ya. Bang Bago duluan deh. buat gue ya, Gimana, sebenarnya ya Dok, Cop, dan gue Ya, secara pribadi ya, secara taktikal gue lebih suka Rafa sebenarnya dibandingin Klopp. Tapi kalau overall gue lebih suka Klopp, karena Klopp bukan hanya masalah strategi doang ya, tapi dia gimana pendekatannya ke pemain, terus gimana dia dekat sama fans, gimana kalau dia lagi di interview tuh kita selalu senang gitu dengerin dia ngomong, karena kemungkinan bakal ada sesuatu yang dia bercandain gitu. Saking ininya ya, saking karismanya bagus. Tapi secara taktikal gue lebih suka Rafa, karena Rafa itu dia bisa menyesuaikan starting line up yang dia pakai dengan calon lawannya. Kalau misalnya lo perhatiin, Rafa itu dia suka start dengan 4-2-3-1. Tapi nanti di tengah match itu bisa berubah jadi 4-4-2. Bahkan kalau lo ingat di Istanbul, waktu kita lawan Milan, itu yang tadinya kita main 4-2-3-1, terus tiba-tiba berubah jadi 3-4-3, gimana nggak kaget lo? Kan makanya kemarin pas lagi 3-0 tiba-tiba kejar 3 sama, itu menurut gua karena kejeniusan Rafa gitu, dia berani langsung bikin 3-4-3. Itu kan formasi yang sangat beda ya, 4-2-3-1 jadi 3-4-3 kan jadi bingung gitu main Milannya. Jadi kalau secara taktikal gue lebih suka Rafa, tapi karena si Klopp ini terlalu mendewakan 4-3-3. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, di Indonesia juga ada namanya Villanesia. Villanesia juga mengadopsi formasi 4-3-3, karena formasi 4-3-3 menurut Villanesia itu yang bikin siapa? Luis Milla sama Darmindo segala macam itu adalah formasi yang paling gampang untuk dimainkan karena dia membentuk lebih banyak segitiga. Jadi kalau misalnya teman-teman juga suka perhatiin di Instagram Liverpool tuh ada inside training. Inside training tuh kalau lo dengar pelatih-pelatih yang teriak gitu ya, bukan Klopp ya, pelatih-pelatih yang teriak tuh selalu bilang make triangle. Jadi selalu mereka selalu bikin segitiga dimanapun. Tapi jeleknya adalah kalau lagi stuck, Klopp nggak punya strategi khusus, bukan strategi khusus, formasi yang bisa benar-benar bikin situasi berubah gitu. Jadi selalu 4-3-3. Kalau misalnya perhatiin, kalaupun dia ganti strategi nih, cuma ganti pemain doang. Ganti pemain juga di posisi yang sama gitu. Jadi misalnya cuma dari 4-3-3 di situ-situ lagi. Betul banget. Dimasukin malah Jota gitu. Yang maksud gua berubah pemainnya, tapi pola yang lo mainin nggak berubah gitu. Jadi sama aja bohong kalau menurut gua ya. 4-3-3 terlalu sama kayak yang lu bilang tadi, Dok. Ini kalau misalnya ngelawan tim-tim yang udah bisa ngebaca 4-3-3 sih udah 4 tahun 5 tahun mungkin Klopp pakai itu terus dan nggak ada
nggak ada apa ya, nggak ada formasi alternatif gitu. Sedangkan precision sama sekali nggak ada kelihatan 4-2-3-1 ya. Jadi Iya, kita lihat aja 4-3-3 akan selalu dipakai sama Klopp sih kalau menurut gua. Jadi rada kurang yakin sama squad saat ini sebenarnya gitu. Ntar gua coba bahas di transfer ya, di transfer. Oke. Jadi ada tambahan transfer dari Bang Bagol nih ya. Betul. Tapi menurut gua 4-3-3 ya begitu aja deh, udah nggak bakal ada. Gitu. Tapi kan sempat ada ini juga tuh apa kayak keajaiban gitu waktu lawan Dortmund di Europa League ya, meskipun kalah lawan Sevilla ya, tapi itu juga bisa jadi harapan gitu kan dari Klopp itu dengan 4-3-3. Ya. Itu gimana tuh? Ya betul. Tapi tetap akan monoton. Selama pemainnya bisa apa ya, bisa kan, soalnya kan kalau main bola itu pelatih cuma di luar aja ya, yang nentuin pemain di lapangan. Kalau pemain di lapangannya di dalam bisa lebih improve cara mainnya, ya menurut gua masih bisa diandelin sih. Ya cuma kalau misal lu ngomongin strategi apa yang kalau pakai, menurut gua dari awal sampai nanti akhir musim 4-3-3 nggak akan berubah sih. Karena Klopp belum punya formasi yang menurut dia yakin dia bakal mainin. Apalagi ada isu Shaqiri mau keluar. Kalau 4-2-3-1 kan biasanya Klopp pakainya Firmino, Shaqiri sama Mane. Salah jadi striker ya kan. Tapi Shaqiri mau keluar. Nah ini yang ganti Shaqiri kan masih belum jelas nih siapa. Iya, betul. Elliot bisa nggak tuh Bang? Elliot menurut gua bisa banget Elliot menurut gua ya. Tapi sayangnya gua sering ngeluh banget di stories gua di Instagram. Elliot itu dipakai di precision selalu jadi central midfielder. Ya, benar. Tengah mulu. Jadi lu pas lagi lawan apa ya? Pas lagi yang mainnya di gunung-gunung apa sih itu? Pas lagi lawan siapa sih itu yang pemandangannya gunung tuh di belakang pemandangannya laut. Main. Nah, pas lagi lawan Mainz itu dia berapa kali dimarahin sama Salah sama Mane karena salah passing mulu gitu. si Elliot gitu. Terus sempat pas lagi terakhir lawan sebelum Osasuna tuh lawan Athletic Bilbao, dia sempat ditaruh di sebelah kanan tuh sekitar 10 menit sebelum dia diganti. Malah bagus banget. Ada tendangannya dia kena tiang tuh. Ya kan dia pernah ada sekali nendang kena tiang tuh. Nah itu karena dia ditaruh di kanan di posisi naturalnya. Gitu. Ya mudah-mudahan aja musim ini sering dikasih kesempatan main di situ. Jangan main di CM mah udah penuh, udah ada Henderson, udah ada Thiago, udah ada Nabi, udah ada Curtis Jones yang jauh lebih bagus gitu daripada dia kalau dimainin di situ gitu. Okay. Tengah tuh kalau ibarat angkot Bogor udah tinggal berangkat doang, udah penuh semua itu. Udah berangkat gitu. Udah tinggal berangkat gitu. Lagi ya. Nggak perlu ngetem lagi, udah mantep deh tengahnya. Dari Bang Denny gimana Bang? Buat ini nih pelatih ya, Klopp. Setuju sih gue sama Bang Bagol ya, maksudnya ya maksudnya kita semua setuju lah kalau Klopp tuh pelatih bagus gitu kan. Cuma nggak tahu nih pendapat gue pribadi sih, memang kalau secara taktikal gue ngeliatnya dia main manajemennya bagus gitu. Jadi dari Liverpool yang merosot terus naik ke sekarang tuh ya udah pasti karena dia lah kayak gitu. Terus kalau ya formasinya bakal 4-4-3 aja terus gitu. Kalau lihat pre-season kemarin juga rata-rata nyobanya 4-3-3 gitu. Cuma ya benar kata Bang Bagol sih, kalau lu stick sama formasi itu cuma orang yang diganti ya lu berharap fresh dari pemain yang baru masuk aja gitu. Secara pola serangan nggak lebih kreatif, nggak lebih ada kejutan-kejutan kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Sama ya kadang-kadang gue juga nggak ngerti sih. Gue juga sering lihat Bang Bagol ngedumel kalau lu pakai 4-3-3, kalau misalkan Origi main tuh kenapa nggak jadi nomor 9 gitu, kenapa nggak jadi di tengah gitu, selalu di kiri kanan. Gue nggak tahu deh itu kenapa. Sampai sekarang kan pertanyaan yang gue nggak sama itu apa yang dilihat sama kok si Origi taruh di pinggir terus gitu. Padahal kan pemain nomor 9 gitu. Makanya gue mikir apa di tengah. Iya. Setuju buat karena ya. Kalau main di nomor 9 bagus dia. Ya. Gue mikir karena tempatnya Firmino gitu kan, apa kalau lagi bertahan Firmino tipikal yang nomor 9 yang bisa turun deep banget, terus motong-motong
counter attack dari awal atau kehilangan bola rebut sana sini gitu. Oh, nggak tahu sih kalau misalkan pertimbangannya itu kayaknya maksudnya Origi bisa dilatih gitu loh pada training. Lo main ini kayak Firmino ya formatnya gitu. Iya, benar. Bisa gitu. Iya, Gue kalau kenapa di pinggir gitu kan cuma ya kalau lo di pinggir ya di Origi ya ngandelin pace-nya dia aja tuh karena langkahnya gede kan jadi Ya. Berharap dia menang apa namanya bisa Sprint. Ya menang sprint terus lo passing ke kotak tengah ya kayak gitu-gitu aja sih kebaca. cenderung diem juga Origi ya. Nunggu Iya. bola biasanya. Ya. Makanya tipikal dia kayak gitu harusnya cocoknya di tengah gitu kan kayak Bamford, kayak ya Tammy Abraham atau ya Antonio-nya West Ham kayak gitu sih. Ya. Kayak pas lawan Everton tuh bagus kan ya taruh tengah. Nah, Yang dia ya. Selalu bagus. Yang paling keinget paling pas lagi lawan Barca kan, pas lagi menang 4-0 itu kan bagus banget jadi tengah tuh. ada yang bikin camnya kan. Nah, betul. Pas lagi menang 4-0 tuh kan, bagus banget dia main di nomor 9. Tapi entah kenapa. Karena faktor potong rambut kali Bang ya. Udah nggak gondrong lagi. Ya. Ganggu banget gitu. Jadi jimatnya hilang gitu, udah nggak gondrong. Jimatnya hilang. Gimana Mas Acop nih? Kita mau bawa kemana lagi kita nih? Apa sih namanya? Gue lupa nama programnya. BR Depok. Pura-pura Padi. Iya. Jadi mungkin kita bacain kolom komen nih ya. Boleh. Wah ramai banget nih. Ada Amin di kolom komen. Udah ada beberapa juga yang ngasih tebak skor. Tadi dibacain ya. Jadi yang pertama Satrio Anindito 1-3 berarti Liverpool menang. Terus ada dari Aji Wibowo 0-4 Liverpool menang. Ada lagi dari Iqbal Muharam Norwich 0 Liverpool 3. Dari Agung Mulyawan Norwich 0 Liverpool 10. Wah. Ini optimis. Itu buat ngalamin live chat doang gitu. Bagus tapi optimis. Langsung kalau menang langsung pertama kan. Iya benar. Ada lagi dari Alan Norwich 0 Liverpool 2. Dari Fauzan Ruby Norwich 0 Liverpool 2 juga. Nah ini ada lucu. Munin Kopi Tes Betawi. Jangan ngeremehin lawan. Cukup 5-0 Liverpool. Ini juga nih optimis. Bagus. Ada lagi yang baru nih. Dari M Tegar Irfandi 1-2 Liverpool. Weh. Semuanya Liverpool menang ya. Iya, soalnya pendukung Liverpool sih ya. Iya. Benar. Kalau doain Norwich menang, ya kita blok aja nih Facebooknya. Iya. Nah, padahal kemarin Brentford baru menang ya. Iya benar. Mas Acap ada ini nih. Mas Acap katanya punya fakta-fakta unik nih tentang laga kita malam hari ini. Silakan. Oh Mas iya Acap. betul. Nah, jadi untuk pertandingan Liverpool Norwich nanti malam ada beberapa fakta unik nih. Fakta unik nomor 1. Jadi Liverpool itu terakhir bertemu Norwich menang 1-0, golnya Sadio Mane. Masih pada inget nggak sih golnya yang mana? Enggak, tahun lalu 2 tahun lalu tuh ya. Gue inget yang golnya Lallana sih. Iya, wah itu paling keinget sih 4-3 ya. Oh ya 4-3 ya 4-3 tuh. Wah seru banget tuh. Deg-degan nontonnya. Liverpool deg-degan terus. Pas gol langsung loncat gua. Wah iya tuh. Buka baju juga nggak Bang? Kayak Lallana Bang? Buka baju. Oke, yang kedua, fakta unik kedua, Hendo nih, tentang Hendo, kapten kita. Aduh, apa nih? Jadi, Henderson membukukan gol pertamanya untuk karirnya saat dia melawan Norwich, pada saat dia membela Coventry City, pada saat dipinjamkan oleh Sunderland. Oh, masih di Coventry itu ya? Masih di Coventry. Gol pertama lawan Norwich. Masih juga ini seputar Hendo di fakta ketiga. Waduh. Nah, Hendo ini kesayangan, kapten kesayangan. Jadi kalau misalkan Hendo ini jadi starting line up nanti,
lawan Norwich. Nah, ini Hendo akan menjadi pertandingan ke-250-nya bagi Liverpool. Wow. Pertandingan tuh. Banyak juga. Banyak juga. Berapa tahun sih? 9 ya? Emang Set juga ya. 9. dua 8 atau 9 ya? Oh, 8 apa 9? 9 kok. Nah, lanjut ke fakta unik nomor 4. Ya, Liverpool ini belum pernah kalah loh di laga pembuka semenjak tahun 2012. Nah, Weh. lawan siapa nih tahun 2012? Siapa? Lawannya West Brom. Iya. Musuh berat musim lalu. Iya benar. Itu kan berat itu. Susah terlalu banget. berat ya kalau lawan West Susah Brom. banget lawan West Brom. Deg-degan aja pokoknya, deg-degan aja bawaan. Kalahnya 3-0 lagi dulu tuh di 2012. Itu Allah, sedih banget. Nah, Itu saat itu juga udah pasti diceng-cengin kita ya. wah, udah Karena tiap tahun bang. Oh iya. 2019 doang nggak dicengin 2019 doang. Iya benar. masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Sabar. Sabar terus. Nah, ini fakta unik yang terakhir nih. Jadi debut Adrian, kiper dengan handuk kuning untuk Liverpool ini pertama kali membela Liverpool, debutnya melawan Norwich pada tahun 2019, menggantikan Wih. Alisson yang cedera di Iya halftime. bener ya. Oh iya benar. Ingat tuh, gue ingat tuh. Wah ini tanda-tanda Adrian bakal starting lagi nih kayaknya nih. Ya Allah, jangan dulu lah, ini pertandingan pertama ini. Biar buat naikin. Carling aja lah. Dan di situ juga tuh Adrian sama Alisson sama-sama berbagi clean sheet karena skornya 4-0. Weh, gila. Adrian debut langsung clean sheet. Dia mainnya nggak Oke, full jadi- soalnya, jadi clean sheet. Mainnya cuma setengah. Oke, jadi segitu aja fakta unik untuk episode 1 kali ini. Silakan Bang Yudo. Oke. Thank you, Cok, infonya. Mantap Thank you, nih, Bro fakta Acop. unik Mas Acop nih. Udah bisa direkrut jadi tim statistik Liverpool FC kayaknya. Cie. Wah, Padahal ngambil bahannya dari situ. padahal dari internet juga. Oke, ini yang masih ditunggu-tunggu sama fans Liverpool di seluruh dunia nih, Bang Denny, Mas Acep, dan Bang Babel soal Ya. transfer saga kita nih. Waduh. Yang sejauh ini baru Ibo Konate doang. Aduh. Ini Sedih. apa perlu daftar kartu kredit bank di Indonesia nih buat bisa beli pemain nih? Lancar, saya pakai lancar. Iya. Pinjol online. Ya online. Allah. Jangan. Gimana Bang Babel, Bang Denny? Soal transfer Liverpool. Iya, transfer kayaknya sepi sih bro gitu kan. Tapi kemarin kan kalau Sedih banget lo ngomongnya, Den. yes, Banyakan Kayaknya bertambah kontrak ya. kayaknya sepi sih gitu. Makanya kalau lu apa namanya ngelihat banyak yang jagoin Chelsea sama City musim ini untuk juara ya karena secara squad deep di atas kertas yang mereka yang paling unggul tuh berdua gitu kan. Kalau kemarin tuh ada harap nggak tahu nih Shaqiri udah fix cabut loh. Kalau Shaqiri cabut kan ada slot tuh non home buat, Belum resmi buat sih. pemain. Belum. Ya belum resmi kan Gosipnya gitu. kencang banget. Ya Shaqiri paling sama siapa yang udah nggak latihan 2 hari tuh? Net Phillip, terus Philip, udah kelihatan ya. Ben Davies tadi barusan baca-baca katanya mau ke Sheffield dipinjemin. Tapi Padahal dia belum pasti. pernah main. Ramain. Ya, Belum belum pernah main, dapat minute play. Kasihan banget. Nggak tahu tuh kemarin belinya gimana. Padahal dia kapten loh di Preston, dia kapten katanya. Ya paling kalaupun ada yang mesti dibeli ya paling menurut gua ya striker yang nomor 9 gitu lah, yang model-model Tammy Abraham atau ya sejenisnya lah kayak gitu. Kalau ngomongin buat lapis 3 di depan ya kalau sesuai natural posisinya sih ya misalkan 3 di depan tuh maksudnya Firmino, Salah, Mane, ya ada Elliot, ada Minamino, ada Jota, ada Origi gitu. Cuma ya dengan ya mereka bagus sih, cuma untuk kalau lu ngomonginnya buat Liga Inggris sama Liga Champion dengan backup mereka ya kalau juara sih ya nggak tahu sih gitu. Ya
Ya, gitu sulit lah lah, sulit. Iya, sulit. Maksudnya kalau secara kuantiti pemainnya, kalau misalkan mereka nggak dilepas buat ngelapis 3 di depan, ya itu 4 orang itu posisi naturalnya bisa buat ganti-ganti mereka di depan gitu dengan. Nah, cuma kalau secara kualitas bisa kayak ngebantu Liverpool kayak ngedongkrak performnya jadi kayak gimana gitu kayaknya. Ya musim-musim sebelumnya kan mereka juga ada kan kayak gitu. Maksudnya nggak ya Origi ngebantu berkontribusi waktu ini kita banget ya. juara Champions, Origi ngebantu banget lah gitu. Cuma Ya. ya dengan kompetisi yang sekarang lu lihat aja PSG gitu men, kalau lu lawan PSG di Liga Champions men kayak gitu, Cuma gua lawan orang di dikit-dikit FIFA, aja tuh. gua lawan orang di FIFA ya udah males ke orang pakai PSG. Cabut aja deh. Ya makanya kalau di ya gitu lah, kalau menurut gue paling kalau yang misalkan lu mesti hemat-hemat apa yang harus dibeli ya pemain buat di front three lah gitu, setidaknya yang kelasnya A lah gitu. Kalau gue sih gitu. Siap. Kalau tengah udah numpuk sih kalau tengah. Malah kalau orang bilang pengganti Wijnaldum belum dapat, ya justru udah banyak banget orang di tengah gitu ya. Ya, setuju. Iya. Oke, nah sebelum ke Bang Babel nih tadi ada yang koreksi skor lepas lawan cetak gol. 5-4 katanya bukan 4-3 Bang. Oh iya 5-4. Drama 9 gol di Anfield waktu itu ya. Iya. Oh iya benar-benar. Thank you nih Obi Mudrika Latif ya. Nanti kalau ada stoknya nanti kasih hadiah deh ya. Cuman kalau ada aja. Oke, dari Bang Babel gimana Bang Babel? Ini Bang Babel cukup resah banget sama Bamford nih kan. Striker. Udah Bamford. Ya, nah itu sebenarnya gini, Dok, Cop Den. Dulu waktu musim kemarin itu udah kelar, tuh gue tuh selalu bikin review di sosial media gue, di blog gue gitu ya, apa yang Liverpool butuhin gitu berdasarkan musim tersebut gitu ya. Jadi kayak semacam evaluasi itulah. Nah, evaluasi gue buat musim lalu adalah back tengah udah pasti. Back tengah kita nggak mau ngambil risiko lah ya, nggak mau ngambil risiko kayak kemarin lagi. Jadi pembelian Konate menurut gue udah cukup bagus lah. Nah terus waktu itu waktu berharap banget ya, awal-awal tuh gue berharap sama dua posisi sebenarnya, buat ngelapis Mane di kiri sama buat ngelapis Firmino. Kenapa buat ngelapis Mane sama Firmino? Mane musim lalu sama sekali nggak ada pelapis karena Minamino kan dipinjemin ya, jadi sama sekali pelapis dia tuh di kiri, lupa gue siapa dulu, sempet Ox kayak gitu-gitu, itu menurut gue nggak jelas lah, Ox ditaruh di front three gitu. Maksa banget lah taruh di front three. Terus apalagi Firmino. Nah Firmino ini padahal ada Origi, gue sempet inget banget tuh beberapa kali gue ikut stories, sebel banget gue. Kita lagi butuh gol, tapi ada Origi nih di bench nih, gue tahu ada Origi di bench. Tapi Klopp malah masukinnya Oxlade, malah masukinnya misalnya Curtis Jones yang menurut gue itu impact-nya kecil banget gitu. Jadi gue butuh dulu gue evaluasi dua itu ya. Tapi makin kesini ngelihat si Klopp buat bursa transfer, apalagi tadi barusan sebelum live gue sempet boker dulu kan karena gue deg-degan gitu ya, gue mau ngomong apa. Terus gue lihat di Instagramnya Sky Sport, baru aja tadi tuh Klopp diwawancara, terus dia malah ngomongin kekuatan finansialnya Chelsea, City sama United. Kata dia, ya lu tau lah mereka bertiga klub kaya lah. Terus kita lu tahu juga Liverpool cara mainnya nggak kayak gitu. Kita earn money dulu baru kita spend. Sedangkan waktu Konate kita spend dulu tapi kita belum earn money. Jadi secara tersirat sebenarnya dia berharap ada beberapa pemain yang harus dijual dulu gitu sebelum kita beli pemain. Dan menurut gua list yang pengen yang mau dijual menurut gua susah lakunya ya. Kayak misalnya lu kayak udah kepalang tanggung ya. Iya udah nanggung gitu. Udah tua ya. Origi masih masih oke lah. Sakiri, Origi, siapa lagi coba yang masuk list jual. Dan itu menurut gua susah gitu untuk berharap gitu ya. Padahal dulu awal-awal gua berpikir wah ini keren nih kalau Maximin, tau kan Maximin Newcastle.
Maximin Newcastle kan juga mainnya kayak gitu tuh, kayak Mane tuh kalau dia main di kiri terus tiba-tiba langsung ke tengah. Kalau lu ingat kita pernah lawan Newcastle di pertandingan ke berapa ya, di atas 30, anjir Maximin kalau megang bola jago banget ya orang nih. Iya, dia mengingatkan gue waktu kita lawan Madrid. Gue inget banget waktu Madrid masih ada Robben. Buset, setiap Robben dapat bola, weh tackle. Langsung ini aja, nggak terjaga. Udah kayak gitu aja ya. Nah dulu gue berharap banget yang masuk tuh Maximin sama Bamford. Ya tapi ngeliat kondisi sekarang gue lebih realistis lah ya. Kayaknya Maximin sama Bamford udah diangan-angan lah. Cuman kalau disuruh milih, ngelihat penampilan Minamino di pre-season, menurut gue dia bakal dapat kesempatan musim ini buat melapis Mane. Karena kayaknya dia ditaruh di kiri mulu nih setelah 2 musim terakhir selalu ditaruh di posisi 9, dan menurut gue ini ngapain sih Minamino ditaruh nomor 9 gitu. Kayaknya ya kayak apa ya, kayak Klopp tuh kayak dia ngeliat sesuatu yang nggak kita lihat Dan di latihan gitu. Iya, benar. Kita sebagai yang nonton nih, ini apa sih Minamino taruh nomor 9? Ini apa sih main di kiri? Jadi mungkin ada sesuatu yang Klopp lihat di latihan, cuma kita nggak ngelihat sebagai fans gitu. Iya, benar. Nggak tahu itu apaan gitu. Atau Klopp emang cap-cap juga kali bang. Bisa jadi. Nah, soalnya logikanya kayak lu lawan center back tipikal Inggris yang gede-gede banget, terus lu taruh Minamino yang nggak pernah main di Inggris, terus secara postur ball keepnya juga nggak sebagus Firmino gitu. Ya, betul. Jadi kayak ya gimana coy, lu dapat bola didobrak sama orang segede kayak John Terry, gimana coy? Iya benar, kalau segede Harry Maguire gitu kan gede-gede banget. Iya, makanya. Jadi menurut gua Minamino dikasih kesempatan lah buat Mane. Jadi Maximin gua udah nggak berharap Maximin banget lah. Nah terus yang paling penting menurut gua kalau misalnya emang kita harus beli ya persis sama yang Denny bilang, striker nomor 9. Gue dulu pengennya Bamford ya Leeds ya, ngelihat statistik dia musim lalu, golnya belasan, asisnya juga udah double digit tuh. Menurut gue gila sih kalau misalnya ada Bamford di bench gitu ya, karena menurut gue masih belum bisa ingin Firmino lah. Ada Bamford di bench, terus kita lagi lawan Norwich, menit 70 masih 0-0. Nah itu kan kita tenang ya, wah tenang. Masih 20 menit lagi di bench ada Bamford kok gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan sama kita sebagai fans kan. Benar. Terus buat lawan juga ngeri gitu, kita bisa nahan Liverpool nih sampai menit 70. Pas anjing ada Bamford lagi gitu. Kan itu bikin jiper juga gitu. Tapi kayaknya Bamford juga kayak kemahalan. Jadi kalau misalnya yang realistis striker nomor 9 sih menurut gue sekarang yang paling realistis sih emang Tammy Abraham ya. Sama mungkin Icardi kayaknya di PSG udah mulai kalah saing daripada bingung deh anjir. Ya gue sih sangat berharap sebelum transfer window close kita datengin pemain nomor 9 sih, karena menurut gue penting banget untuk saat ini untuk ngelengkapin puzzle Liverpool gitu. Sebenarnya kalau menurut gue ya Den ya, Origi itu udah pas buat ngelapis Firmino, udah bagus. Tapi masalahnya dia nggak pernah ditaruh di situ sama Klopp gitu loh. Bang, iya makanya tadi gue bilang bang, apa namanya 3 di depan udah ada lapisnya 4 orang yang posisi naturalnya di front 3 tadi kan. Cuma masalahnya kalaupun Firmino nggak main, Origi nggak bakal ditaruh di situ cuy. Jadi better lu beli nomor 9, jadi serah deh Origi mau ditaruh di mana gitu kan. Iya. Cuma kan susahnya nyari kayak lu cari pemain yang ya misalnya dengan budget Liverpool yang nggak terlalu mahal, terus juga yang mau cadangan dulu nih gitu. Soalnya kan Firmino pertama lu nggak gampang men, lu misalkan Bamford kita duitnya ada buat Bamford juga belum tentu mau anjir. Firmino misalkan ada lapisnya Jota kayak gitu-gitu kan. Nah itu juga sih yang buat ngebujuknya susah juga. Urgent nyari ya karena Firmino tahun ini 30 tahun, maksudnya untuk ukuran Inggris 30 tahun ya udah ngap lah gitu. kan kita nggak ngerasain juga ya Den ya, zaman-zaman dulu kita main futsal masih seger ya. Kalau sekarang main futsal buset. Jadi ketahuan ya teman-teman ya, ini pandit kita umurnya berapa ya. Tapi kalau dari akademi ada kemungkinan nggak sih Bang bakal ada yang promosi lah, maksudnya akan debut lagi nih di musim ini? Kan tiap tahun ada yang debut ya.
kalau misalnya dari preseason ya, kalau misalnya dari preseason untuk striker sih kayaknya sama sekali nggak ada ya Do ya. Nggak pernah dia masang striker buat di nomor 9 ya. Karena masih nggak tahu deh kalau misalnya Oxlade yang dipakai di situ mulu. Tapi menurut gua kalau misalnya nggak dipinjemin, yang kemarin nonjol di preseason tuh back, Clarkson sama Gordon. Jadi gue berharap sama mereka bertiga sih dikasih kesempatan musim ini kalau nggak dipinjemin ya. Soalnya back menurut gue dengan umur segitu, apalagi Gordon ya. Gordon tuh mengingatkan kita sama Elliot waktu tahun 2 tahun yang lalu ya. Lihat Gordon tuh kayak, wih jago juga nih gitu. Tapi yang namanya umur 16 tahun, lu di sebelah kiri dimakan sama Luke Shaw, dimakan sama Fernand Mendy kan ngeri juga ya. 16 tahun kita lagi ngapain Mas Acap ya? Kalau gue masih main panggal sama gambaran dulu tuh. Nah, ya gambaran tepuk ini ya. Jadi tepuk itu. Ya, biar menang lu diginiin tantangan lawannya. Iya. Oh iya nih Bang, kalau kita ngelihat back perlu ada penggantinya Trent nggak sih? Atau pelapisnya Trent? Soalnya kalau ngelihat dari musim lalu, ketika Trent turun, pasti performa tim turun nih. Ya, kalau menurut gue sih ya penting ya kalau misalkan lu ngelihat kualitinya Neco Williams sama Trent kan ya kita semua sepakat lah gapnya terlalu jauh gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau lu nggak pasang di situ ya paling siapa ya? Milner lagi yang dipaksa buat main di kanan gitu. Ya Hendo juga bisa sih gitu. Atau Konate juga bisa sih main di kanan gitu kan. Cuma kan dengan gaya mainnya Liverpool yang wingbacknya begitu ya lu gimana gitu. Maksudnya Milner sulit lah gitu. Dulu kan sempat ya ini di Norwich kan ada Max Aaron kan sempat jadi inceran juga kan. Iya betul. Tapi nggak tahu sih. Gua beli tuh di Master League Max Aaron. Buat pelapisnya Trent. Kayaknya bakal ada sih harus ada sih. Kalau Neco, aduh jauh banget men. Maksudnya kayak Robertson ke Tsimikas tuh nggak jauh tuh. Iya, betul. Kemarin si Tsimikas musim lalu belum siap aja gitu kan. Sekarang PD-nya season udah masih ngantuk. Iya, PD-nya udah ada gitu. Tapi kalau dibandingin pos kiri, pos kanan nih gapnya jauh. Jadi kalau lo bilang butuh sih gitu. Cuma kayak nggak sekarang, hemat-hemat. Iya betul, setuju gua. Kayaknya nggak sekarang karena kalau sekarang ya selain duit kita nggak ada ya, Neco juga kayaknya Klopp masih mikir pengalaman dia di Euro kemarin sangat membantu buat naikin PD ya, karena kan kalau misalnya lu ngebela negara terus lu jadi starter, apalagi kalau nggak salah si Neco tuh kapten ya di apa sih? Bukan ya? Pokoknya dia starter aja di bek kanan gitu. Kayaknya kalau musim ini belum lah, karena masih ada Neco, terus kemarin juga pas lagi preseason ada Bradley yang dinaikin ya di bek kanan buat bareng sama back di kiri kan dia naruh Bradley tuh pemain dari akademi juga. Jadi mungkin kalau musim ini enggak, tapi untuk jangka panjang menurut gua ya oke lah, karena Neco mainnya beda banget ya. Kalau Trent mainnya simple, crossing, passing gitu ya. Kalau Neco lu lihat sering banget gocek, buat apa lagi kan sering gocek. Lu jadi bek kanan menurut gua lu bek kanan bukan tugas lu buat gocek sayap kiri pemain lawan gitu menurut gua ya. Kalau lu mainnya di kayak salah gitu buat gocek ya oke lah, tapi bek kanan menurut gua nggak perlu gocek kayak Neco gitu yang sering banget mencoba untuk ngolongin. Kalau lu perhatiin ya mau kolongin lagi ngapain sih gitu. Kalau kerebutan ngeri ya. Klasik bek kanan kayak Cafu aja gitu kan, lari crossingnya on point gitu kan. Iya, harusnya kayak gitu aja, cuma mungkin dia berpikir dengan main kayak gitu lebih ini, cuma kan enggak lah. Menurut gua perhatian kali Bang buat nyaingin Trent. Iya sih, bener juga sih, bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, Mas Acap gimana Mas Acap soal kuisnya nih teman-teman yang lain? Buat kuis ada nih baru satu lagi dari Obi Mudrika Latif. Norwich 0 Liverpool 3. Wah, semua itu kalau sama gitu gimana? Ya. Kalau misalnya sama-sama 3-0 gitu kan, kalau nggak salah tadi ada yang 3-0 juga tuh. Oh ini yang udah vaksin Bang, yang menang.
Yang udah vaksin. Waduh, Kalau tetap yang, ini ya. kalau yang belum dukung vaksin upaya jangan dulu deh, pemerintah jangan. ya. Ya. Biar cepat nobar ya, biar cepat nobar. Sama nih 3-0 2 orang. Ya, yang udah vaksin siapa ya udah dia yang menang gitu. Terus ada bukti sertifikat lagi ya. Iya dong, iya benar. Kalau sama-sama udah vaksin, yang udah vaksin 2 duluan ya. Iya, boleh. Oke. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang ikut tebak skor. Wih, lumayan nih. Ternyata skornya 0-0. Iya. Sayang banget. Jangan dong. Rekor terhenti berarti ya, kalau kosong-kosong. Skor terhenti, garing banget ntar malam. Iya garing udah. 12, Sepi, begadang. sepi langsung grup. Iya. Timeline Instagram Liverpool FC udah nggak ada postingan lagi tuh, padahal udah siapin konten desainernya. Iya, tinggal posting aja ya. Iya. Oke. Terakhir nih Bang, Coutinho balik perlu apa enggak? Waduh. Pilihan yang berat silakan, nih. Den. Ini yang lagi santer nih. Coutinho ya. Gua nggak tahu ya. Dulu bukan dulu sih, musim lalu atau musim apa ya, yang Curtis Jones golnya keren banget kayak Coutinho tuh dari left wing forward shooting kayak gitu-gitu. Itu tuh. Iya. Ya. Gue mikir kayaknya Curtis Jones bisa deh model-model kayak Coutinho, tapi kalau Coutinho balik, wah kayaknya enggak sih men. Nggak tahu ya. Lo cabut di saat tim lo sebenarnya lagi butuh sih saat itu. Waduh, ini ya masih sakit. Iya benar men. Nutup banget ya. Maksudnya maksudnya lo bayangin aja lo lagi ngebangun tim buat comeback, buat jadi raksasa lagi, ya lo cabut gitu. Kayaknya kalau balik lagi sih enggak lah. Maksudnya ya Coutinho selain cutting in ke dalam terus shooting, apa lagi men gitu kan? Nggak maksudnya ya dia main gitu kan, kiri cut in ke dalam passing gitu kan. Kalau terupas ya ada Thiago lah. Kalau terupasnya Coutinho Free kick juga udah ada tren ya, corner udah ada tren juga. Kayaknya sih nggak mungkin sih balik. Kalau misalkan balik kayaknya enggak. Bang Bagol gimana Bang? Kalau menurut gua Coutinho nggak masuk ya sama skema klub sekarang ya, karena itu sebenarnya juga kelihatan di Barca kemarin. Kalau Coutinho kalau main di 4-3-3 bingung sebenarnya dia main sebelah mana gitu kalau main 4-3-3. Karena Coutinho itu pemain apa ya? Kayak misalnya gini, kayak sekarang pemain terbaik dunia gitu Zidane. Main 4-3-3 gimana coba lu naruh Zidane coba main 4-3-3 kan nggak pas kan, kecuali misalnya Klopp mainnya 4-2-3-1 gitu, terus atau enggak formasi zaman dulu 3-4-1-2 yang ada bener-bener playmaker di belakang striker gitu. Kalau sekarang enggak lah, karena dia di Barca pun juga posisinya bingung kan, lu mau di depannya Busquets jadi CM tapi lu nggak bisa defend, tapi lu kalau ditaruh di depan di kiri lu kurang kalah bersaing karena dia nggak punya speed kan dia bagusnya kalau bola di kaki dia gitu, beda sama Mane gitu, bola di kaki dia maupun nggak di kaki dia udak-udakan sama bola juga sama Mane diudak gitu bola kan. Tapi Mane kocak banget tuh kalau dribble tuh, kayak gue kayak pengen ketawa gitu ngeliat Mane dribble ngegocek. Oh gitu ya. Pasti ke kiri tuh. Lewat mulu dong, lewat orang diajak sprint, diajakin ini gitu. Jadi kalau menurut gua bukan dia nggak akan balik karena menurut gua nggak akan cocok sama skema klub 4-3-3, kecuali klub berubah pikiran udah musim ini kita main 4-2-3-1 gitu. Terus yang main di belakang Firmino, Coutinho yang itu mungkin aja. Cuma kalau dengan 4-3-3 sekarang nggak ada tempat sih, karena kalau 4-3-3 itu kan tiga di tengah, satu udah pasti DM ya. DM yang statis gitu ya, yang benar-benar berdiri di depan dua back sama berdiri di belakang dua pemain tengah gitu, benar-benar statis. Nggak mungkin kalau Tino main di situ karena dia bukan Pirlo kan, emang beda gitu cara mainnya. Terus dua di tengah nggak bisa lu dua di tengah yang benar-benar flamboyan kayak Coutinho gitu. Kalaupun emang mau flamboyan itu kayak Thiago gitu, Thiago masih bisa nekel, masih bisa ngerebut bola gitu kan, masih bisa keras lah. Coutinho ngerebut bola gimana kalau misalnya lu lawannya Pogba coba, cuma segininya, gimana lu mau ngerebut bolanya kan? Coutinho ya tipikal pemain stylish gitu, bukan yang petarung gelandang pengangkut puing gitu, bukan coy. Kuli dong.
Yang bukan tugas proyek ya. Ya biar nggak mengangkut air aja. Iya iya. Oke, siap. Mas Acop, gimana Mas Acop? Menarik banget nih kita ngobrol-ngobrol pandit ya. Padahal masih pura-pura. Semoga bisa jadi pandit nih. Mudah-mudahan Semoga bisa bisa jadi segera pandit beneran. di calling mola nih ya buat kita ini syuting di sono. Cie. Wih, gila. Buat gantiin siapa yang di sana sekarang tuh kemarin tuh? Itu siapa sih Yang orang Indonesia. Yang orang Indonesia siapa? Yang sering banget di nongol mulu itu. Gue lupa namanya. Wah, lupa. Hostnya dia kalau nggak salah hostnya deh. Iya. Ya, harus hostnya. buat Indonesia deh, Bang. Yang tukang translate doang. Aldo. Oh iya Aldo. Oh iya, Aldo. Oh iya Aldo. How about Yang you yang Aldo? yang translate doang ya. Oh lu pada nontonin ya kalau halftime ya? Gua kagak nonton, gua kalau halftime gua bikinin Indomie Gua- lah. Tergantung kalau yang pembawa acaranya yang cewek itu gue nonton tuh. Ya Allah. Tajam, analisisnya tajam bro. Apanya? Mantap. Nggak sih, soalnya si Aldo keseringan men, jadi udah hafal. Benar. Berapa Lama yang bosan mau juga makan ya ya? nontonin dia. Nonton halftime show. Gimana Mas Acop? Iya nih, wah seru banget kita hari ini ya sama Bang Bagol, Bang Denny untuk kita ngebicarain Liverpool buat minimal buat pertandingan habis inilah lawan Norwich. Iya. Mas semoga bisa jadi obrolan ini bisa jadi berkah buat semuanya, buat yang nonton juga. Min. Ini. Beneran. Terima kasih ilmunya loh ini. Bang. Terima kasih ilmunya nih Bang Denny, Bang Bagol. Sama-sama. Nah, ngobrol-ngobrol di sini. Ya, Iya, mungkin gimana ya? Mungkin segini aja sih untuk episode 1 Pura-Pura Pandit kali ini. Buat teman-teman yang masih ya ketinggalan nonton ini nanti bakal ada replaynya di YouTube, bisa langsung dicek Wih, di mantap. YouTube-nya Big Reds Depok, YouTube dan Facebook ya. YouTube dan Facebook ya. Subscribe, like, dan share, komen. share-nya ini bro ke forum MU biar banyak. Yo. Ribut lagi kita sama kayak waktu di Towe lagi. Iya, mungkin segitu aja sih. Terima kasih nih. Terima kasih banget waktunya Bang Denny, Bang Bagol, Sama-sama, Cop. sama Yuko juga. Sama-sama. Thank you. Udah diajak, Cok. Tidak. Buat teman-teman juga yang ngikutin live kita nih, makasih juga udah nonton kita. Jangan lupa nonton Liverpool nanti setengah 12 ya, 12. 12 waktu Indonesia Barat. Kalau yang nanya Dan link jangan ya, lupa juga. kalau yang nanya link langganan mola lah ya. Iya, langganan mola lah. Iya. Biar nggak ribet nanya mulu ya. Iya. Biar nggak bahasa Mola Arab. udah. Oh iya bahasa Arab bener. Oh, bahasa Arab. Ya lah shoot tuh. Iya, Bagus, kan biasa amin. gratis-gratis ya. Amin. Mulu ya, kita nggak ngerti ngomong apaan. Oke deh. Ya mungkin segitu aja. Buat yang lain juga semuanya. Sampai jumpa di Pura-Pura Pandit episode selanjutnya di Big Reds Depok. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cop. Selamat malam. Thank you, Do. Thank you, Dan. Bang. Yo. Ya, Bang Bagol. Terima kasih semuanya, Bang Bagol, Bang Denny. Ya.